Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kembali ya, tentunya buat sobat-sobat Teksir pemula, dimana pada konten kali ini saya menerima servisan yaitu Vivo Y53 ya. Jadi bilang yang punya, Vivo ini bisa dicas ya, bisa dicas, muncul notif baterai tetapi hanya mentok di 20% saja dan tidak bertambah dari itu ya, hanya mentok di 20% saja. Jadi bedakan antara bisa dicas dan tidak bisa dicas. Nah, kalau tidak bisa dicas tentu beda lagi triknya. Nah, di sini saya akan berbagi trik yang sangat barbar sekali ya. Nah, ini kita coba dulu ya. Itu kan ada notif ya, sobat-sobat semua, bisa dilihat. Kita tunggu. Nah, itu keluar. Jadi hanya segitu saja, tidak bertambah, bahkan malah berkurang. Itu. Jadi kesimpulannya pada konten kali ini bisa dicas tetapi baterai tidak menambah ya. Jadi beda antara tidak bisa dicas. Kalau tidak bisa dicas itu total tidak ada notif lambang baterai seperti itu. Nah, kalau di sini kan bisa dicas, ada notif baterai tetapi tidak menambah ya. Hanya seperti itu saja. Bahkan malah berkurang ya, bilang yang punya seperti itu. Nah, itu kan bisa dilihat ya sobat-sobat semua, hanya seperti itu saja. Dan ini sudah saya coba 1 jam ya sebelum konten ini saya rilis, untuk memang benar-benar membuktikan ya. Jadi kita langsung coba untuk bongkar saja ya sobat-sobat semua. Seperti biasa, untuk mempersingkat waktu ya saya percepat ya, karena nanti kalau kelamaan nyimak pemula malah biasanya mumet. Yang penting kan poin-poin terpentingnya saja. Jadi bagi pemula untuk masalah bongkar HP itu ya perlu juga pembelajaran ya sobat-sobat semua. Lakukan dengan hati-hati, jangan terburu-buru, rileks saja ya. Yang penting pekerjaan kita selesai dan tentunya aman atau cuan mempesona. Oke. Ini sudah mulai terbuka ya untuk casing belakangnya. Lalu di sini kita akan bersihkan di atas konektor ya, dari PCB bawah menuju PCB atas. Itu ada konektor penghubung. Nah, itu ada 5 pin ya sobat-sobat semua. Ada 5 pin dan kita fokus pin bagian paling ujung yaitu pin nomor 1 ya. Nah, itu pin nomor 1. Lalu kita akan lakukan trik jumper ya, trik jumper menuju kapasitor penghubung di konektor chargernya ya. Nah, itu triknya. Jadi trik ini sudah lama sekali ya saya pakai. Mudah-mudahan ya bermanfaat untuk pemula ya. Karena di sini kasusnya itu bisa dicas, saya ulangi, bisa dicas tetapi tidak mengisi. Nah, beda kalau tidak sama sekali ada notif lambang baterai ya. Nah, seperti biasa ya sobat-sobat semua, langsung kita lakukan penjemperan ya. Nah, itu pin nomor 1 ya, pin nomor 1 tepat di atas konektor penghubung ya, antara PCB atas dan PCB bawah. Lalu kita akan hubungkan ya, hubungkan menuju kapasitor ya, penghubung yang ada di bagian fleksibel bawah ya, tepatnya ya tidak jauh di bagian konektor casnya. Nah, ini untuk memudahkan ya, untuk pemula, untuk memudahkan agar proses penjemperan di kapasitor atau resistor nanti itu mudah. Silahkan lakukan solder dulu di ujung kawat jumpernya. Nah, seperti ini. Nah ya, seperti ini ya. Kita gosok-gosok dulu ujungnya ya sobat-sobat semua agar mengelupas. Biasanya kalau sudah mengelupas itu dia warnanya putih. Nah, kalau sudah warna putih itu mudah untuk nempel ya. Nah, dirasa sudah warna putih,
udah ngelupas dengan baik. Karena kalau kita langsung tempelkan di atas kapasitor, nanti solder terlalu panas, kapasitornya yang kalah, dia akan kelupas ya, ataupun copot kapasitornya. Jadi untuk meminimalisir hal itu terjadi, silahkan gosok-gosok dulu dengan solder di bagian yang lain ya, agar kawat dari jumper tersebut itu mengelupas. Dan kalau memang sudah terkelupas, kita tinggal tambahkan flux saja ke bagian kapasitor yang akan kita tuju ya, lalu kita lakukan penyoderan. Nah seperti itu kan, dia lebih gampang untuk nempelnya. Nah seperti itu ya. Oke, ini sudah ya, sobat-sobat semua, sudah terhubung dengan baik. Tinggal kita cek ulang apakah ada yang nempel ya. Jangan sampai ada yang nempel, nanti kalau konslet ya bahaya. Jadi lakukan pengecekan ulang dulu sebelum kita memutuskan untuk menguji cobanya. Apalagi itu mengenai jumper, itu memang perlu hati-hati ya. Nanti kalau salah ya tentu akan terjadi konslet, dan tentunya kalau sudah konslet akan menyebabkan rusak di bagian yang lain ya. Jadi pekerjaan yang satu belum selesai, malah nambah kerjaan lagi. Oke, ini kita sudah melakukan penjemperan ya, sudah selesai. Lalu kita akan coba untuk uji coba ya, sobat-sobat semua, apakah metode atau trik ini bisa bekerja secara maksimal tentunya. Nah kita cek dulu untuk fleksibel ya, benar-benar presisikan. Apabila sudah dirasa semua sudah siap, maka kita akan langsung hubungkan ya HP dengan charger. Nah ini bisa dilihat ya sobat-sobat semua, posisi HP itu sudah bisa di charger, dan proses ini akan saya tinggal dulu atau akan saya biarkan dulu ya, kurang lebihnya 5 menit lah ya, untuk benar-benar menguji ya trik yang sudah kita kerjakan bersama-sama tadi. Oke, ini udah saya diamkan, jadi kurang lebih 3-5 menit lah ya, kurang lebihnya ya, anggap aja 5 menit lah ya, anggap aja 5 menit. Dan saya pakai charger yang memang benar-benar cepat untuk ngisi ya. Nah itu bisa dilihat separuh ya sobat-sobat semua. Nah itu bisa dilihat ya, ngisi sudah separuh. Dan itu kalau kita hidupkan minimal 50% dari 20% sebelum kita lakukan penjemperan. Berarti ini sudah mantap jiwa, membahana. Ya hanya seperti itu saja triknya. Dan inilah trik yang sering saya terapkan apabila mendapatkan servisan ya di Vivo Y53 ini. Nah dipastikan memang sudah maksimal ya. Nah, untuk trik penjemperan tadi ya, kita lakukan langsung perapian ya. Kita amankan juga untuk kawatnya agar tidak mengenai casing ya, untuk bagian pinggirnya. Kalau tengahnya sih nggak masalah ya. Nah itu sudah saya perkuat dengan solasi ya, solasi warna putih ya, pakai apa saja yang penting bisa untuk mengamankan dari casing yang agak ke samping itu ya. Nanti kan kalau nggak diamankan dia kena casingnya putus nanti. Nah itu, nah ini kan itu sangat rawan sekali ya sobat-sobat semua. Nah lalu kita langsung lakukan juga perapian ya. Nanti setelah lakukan perapian kita akan nyalakan teleponnya, ada berapa persen ya. Ya menurut tafsiran saya ya, kurang lebihnya 50% ya, karena tadi barnya itu bisa dilihat separuh ya untuk di charger sebelum dihidupkan. Nah ini saya hidupkan, lalu kita akan tunggu saja. Untuk pemula apabila menemukan kasus seperti ini, inilah cara yang selalu saya terapkan ya, tanpa harus mengganti fleksibel dan tentunya akurat ya. Dan sobat-sobat semua tadi sudah menyaksikan, mudah-mudahan ya sangat bisa membantulah untuk pemula ya. Daripada kita ganti fleksibel kan, apabila ada cara lain kenapa tidak ya. Ini lagi proses booting. Jadi kemungkinan HP ini tuh putus jalur di area fleksibelnya. Nah itu bisa dilihat ya sobat-sobat semua, 53%.
karena tadi kita sudah melakukan trik penjemperan, itu bisa dilihat 53%. Berarti HP sudah menandakan pengisian normal atau trik jumper tadi sudah membuahkan hasil. Dan tentunya ini cuan membahana. Sangat simpel sekali bukan? Silahkan buat pemula dicoba ya. Mudah-mudahan trik sederhana ini bisa bermanfaat, meskipun durasinya begitu singkat ya, karena memang yang diambil poin-poinnya agar pemula itu tidak bosan atau tidak terlalu banyak menyimak video ya. Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.